Gitu. Oke, berarti buat teman-teman jangan nyobain narkoba nih, tapi nyobain yang namanya ikut organisasi. Iya. Candu banget. Candu nih. itu nanti kecanduan. Hai Elstar, selamat datang di podcast pertama Youth Insight Podcast dari Indonesian Student Youth Forum. Di sini perkenalkan aku sebagai hostnya Resi Gusri Andini. Nah, untuk podcast yang pertama kali ini kita bawa langsung nih dari direkturnya Indonesian Student Youth Forum. Sebelumnya bisa perkenalkan dirinya terlebih dahulu untuk namanya siapa? Boleh. Hai, Resi sama youngster yang ada di seluruh Indonesia. Nama aku Algi Mustika Lutfi, biasanya dipanggilnya Algi gitu. Saya sebagai eksekutif direktur di Indonesia Student Youth Forum. Ngomong-ngomong tentang Indonesian Student Youth Forum atau yang biasa disingkat dengan ISYF nih Kak, sebelumnya apa sih Indonesian Student Youth Forum itu sendiri? ISYF sendiri sebetulnya wadah sih, sebagai lebih ke wadah atau tempat berekspresi dan berkreasi anak muda. Kalau misalkan mau spesifik, ISYF itu salah satu NGO yang ada di Indonesia yang bergerak dalam bidang pengembangan dan pemberdayaan anak muda. Berarti isinya tuh masih anak-anak muda semua gitu. Ya, seperti saya lah, masih muda kayak gitu kan. Oh gitu, berarti kakaknya masih muda. Terus nih untuk Indonesian Student Youth Forum kan tadi seperti yang dibilang wadah untuk anak-anak muda nih. Terus anak-anak muda ini wadahnya mereka bisa ngerjain apa sih untuk dan masuk di Indonesian Student Youth Forum itu dia bisa ngerjain apa? Banyak banget sebetulnya sih. Jadi kita memang kan kita juga selain ada di Jakarta, kita ada juga di daerah-daerah juga yang namanya chapter kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan nih buat youngster yang nggak di Jakarta atau misalkan di luar di daerah-daerah tertentu, itu bisa juga ikut lewat ISYF tuh. Kalau misalkan mau berkarya atau mau bikin social project itu bisa lewat chapter-chapter yang ada di daerah seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman punya project atau misalnya punya ide-ide gagasan-gagasan yang ya anak muda banget, artinya liar gitu kan. Kalau anak muda kan gagasannya liar banget lah gitu. Itu kita bisa menjadi suatu wadah lah ya gitu. Biar social project kan biar ide-idenya itu bisa berbentuk jadi karya kayak gitu. Oke. Sejauh ini udah ada berapa chapter yang ada di seluruh Indonesia? Chapter itu ada sekitar 30-an, tapi yang aktif itu ada sekitar 20 something. Oh oke. Terus berarti mereka nanti bakalan menghasilkan social project ya. Nah untuk Indonesian Student Youth Forum sendiri punya program yang emang dilakukan setiap tahunnya gitu nggak sih? Oh ada lah, jelas. Mungkin kalau misalkan teman-teman yang ngikutin sosial media ISYF udah pada tahu ya, kayak Forum Pelajar Indonesia kayak gitu kan. Terus ada juga Indonesia Youth Forum. Itulah yang setiap tahun kita adakan gitu. Nah itu salah satu sebagai bukti kita berkontribusi dalam pengembangan dan pemberdayaan anak muda kayak gitu. Oh gitu. Berarti dia punya program tahunannya yang namanya tadi Forum Pelajar Indonesia. Forum Pelajar Indonesia sendiri ini udah berjalan berapa lama? Forum Pelajar Indonesia atau biasanya FOR ya. FOR itu sudah berjalan ke tahun 11. Berarti ke-11 lah, yang tahun kemarin itu ke-11. Terus insya Allah mungkin tahun ini juga doakan aja, siapa tahu ada FOR ke-12 ya kan. Oke. Selain ngomongin tentang FOR nih, berarti kan dia punya program-program lainnya dong ya. Untuk program terdekat nih dalam tahun ini tuh ada program apa aja? Sebenarnya tahun ini tuh memang ISYF banyak banget rencana kegiatan di tahun 2020. Kita juga ada beberapa sudah pengajuan submit untuk ke lembaga donor kayak gitu kan. Terus juga ada beberapa startup yang masuk ke kita untuk menjalin kolaborasi kan. Nah, kalau misalkan yang paling terdekat, kita insya Allah bakal ada roadshow tentang digital literasi ya nanti daerahnya akan dipublish oleh di sosmednya ya. Oke. Berarti kalau misalnya aku dengar nih, berarti banyak banget dong ya kemungkinan untuk anak-anak muda bisa meluangkan ide-ide kreatifnya mereka di ISYF ini sendiri ya.
Oke, untuk kedepannya dia ISCF sendiri punya program itu. Kalau orang-orang nih pengen banget untuk bisa masuk di ISCF sendiri, pengen juga mereka punya ide kreatif, mereka pengen ngeluarin di ISCF sendiri, itu dari pihak ISCF-nya gimana sih untuk bisa mereka ini bisa masuk, bisa meluangkan ide-ide mereka gitu? Ya sebenarnya kita kan kemarin ada oprek recruitment gitu untuk tim ISCF di pusat sebetulnya. Jadi ya itu kita juga kasih kesempatan untuk teman-teman dan untuk youngster yang ada di sekitar daerah Jabodetabek dan Bandung gitu. Kalau misalkan memang mereka pengen berkarya bareng dan kita berkolaborasi bareng-bareng, itu ya itu waktunya gitu. Teman-teman coba submit dan nanti akan diseleksi juga sama kita gitu. Karena itunya nanti bakal jadi kepengurusan lah, bakal jadi kepengurusan. Oke. Terus biasanya kan kalau organisasi-organisasi itu kan orang mikirnya kayak mungkin terdengar lebih ya mereka namanya juga mereka punya tanggung jawab nih, tapi kan ada beberapa yang mereka di sisi lain punya tanggung jawab lain nih. Terus kayak dari ISCF-nya sendiri ngasih kelonggaran atau benar-benar kayak kamu ketika punya tanggung jawab di sini kamu benar-benar harus fokus ke sini gitu-gitu atau gimana biasanya? Fokus gimana ya maksudnya nih? Fokus Kan biasanya anak-anak muda pasti mereka punya banyak kegiatan gitu. Iya, mereka punya banyak kegiatan lainnya gitu. Ya, malah menurut saya sebagai mumpung masih muda gitu ya, itu kita harus banyak pengalaman, itu banyak referensi dari sana sini agar kita tahu gitu dan wawasan kita juga terbuka. Misalkan kita nggak ngebatasin kalau misalkan teman-teman atau misalkan teman-teman ada yang aktif di ISCF, kita nggak ngebatasin harus di ISCF doang gitu, tapi silakan monggo gitu kalau misalkan teman-teman mau aktif di komunitas lain atau misalkan mau di NGO lain atau misalkan ada yang mau masih sekolah, masih mahasiswa contohnya, itu monggo gitu karena kita nggak ada ngebatasin bahwa teman-teman harus fokus di ISCF aja kayak gitu, tapi kita ya silakan lah agar banyak insight gitu kan untuk diri sendiri juga kayak gitu. Oke, berarti buat teman-teman nih yang nonton podcast ini bisa banget untuk cari tahu lebih lanjut ISCF itu gimana. Terus kalau teman-teman punya ide kreatif ya bisa disalurkan di ISCF ini sendiri ya tentunya. Oke. Terus untuk sekarang kan kita tahu banget kalau pembangunan Indonesia itu lagi marak-maraknya banget ya gitu. Nah, ISCF sendiri punya program atau punya inovasi yang pengen juga ikut membantu dalam pembangunan Indonesia gitu nggak sih? Ya, sebenarnya kalau kita lihat kata pembangunan kan, pembangunan itu bukan berarti cuman gedung-gedung kita bangun gitu kan, tapi juga potensi sumber daya manusianya gitu, khususnya kalau ISCF ya cakupan anak muda gitu kan, pelajar dan pemuda seperti mahasiswa dan sebagainya. Nah kita tentu karena kita punya concern di bidang pemberdayaan dan pengembangan anak muda, tentu kita terus berusaha gitu dan terus berkontribusi dalam hal itu. Artinya kita ingin membangun karakter pemuda yang pemuda Indonesia itu menjadi pemuda yang berkarakter, berintegritas dan profesional kayak gitu. Nah itulah yang ISCF bangun dan menjadi salah satu menjadi semangat ISCF lah gitu dalam pengembangan budaya anak mudanya. Oke. Sebenarnya aku mau nanya nih, dulu Kalgi sendiri gabung di ISCF itu dari kapan dan gimana sekarang bisa jadi seorang eksekutif direkturnya ISCF? Dulu aku sebenarnya alumni Forum Pelajar Indonesia. Iya. Gitu. Yang ketiga. Jadi tahun 2011 berarti pertama. Berarti udah angkatan tua banget ya. Berarti kita sama-sama tahu mungkin udah tua juga kali ya makanya. 2011. Berarti dulu aku baru mengenal ISCF itu 2011. Sekarang 2020 berarti 9 tahun ya. Jadi ber9 tahun aku ber-ISCF gitu. Dan alhamdulillah gitu selama ber-ISCF ini aku kayak happy aja gitu. Meskipun banyak project, malah itu senang. Karena apa? Karena kita bisa berkembang. Karena aku sendiri ngerasa berkembang banget di ISCF. Awalnya dulu tuh dari peserta forum pelajar, terus kemudian aku ngerasa ISCF ini sebagai organisasi yang cocok gitu kan dengan
hobi apa ya, dengan minat bakatku lah, Oke. dengan minat bakatku berorganisasi. Terus juga pas coba aku masuk ke ISF itu, wah ternyata seru gitu kan, banyak relasinya, terus juga banyak ilmu-ilmu dari kakak-kakak yang founder dan sebagainya, banyak banget. Sampai aku di ISF chapter Jogja dulu waktu kuliah Oh, gitu. ISF chapter Jogja ya. Terus balik lagi ke Jakarta, akhirnya di ISF pusat gitu cerita. Oh, terus jadilah sekarang jadi executive director ya. Ya dikasih amanah untuk jadi executive director. Oke. Itu kan dari tahun 2011 ya, 2011 berarti sejauh ini sama anak-anak yang angkatan 2011 itu masih ada kontakan atau Masih. udah jauh pergi gitu? Nah itu aku nggak tahu kenapa dari aku dari dulu ya, dari ngikutin beberapa konferensi terus forum-forum yang lain, saya kira ada hal yang beda gitu. Jadi ciri khas dari ISF itu, jadi program-program ISF seperti kayak forum pelajar, terus Indonesia Youth Forum, ada Youth Spark gitu lah, Youth Spark Lab gitu kan. Itu tuh meskipun kita cuman berapa hari dan itu udah lama banget kan gabut, tapi sampai sekarang tuh masih terhubung gitu. Jadi kalau misalkan aku nih, kebetulan kalau misalkan dari aku dinas keluar pulau, itu tinggal kontak di grup siapa nih gitu yang masih di sini, welcome banget gitu. Jadi masih meskipun udah lama banget, dan dulu tuh waktu first 11 tuh belum ada grup-grupan karena kita ya zaman belum booming-boomingnya sosial media belum ya. Iya. Tapi masih tetap terhubung. Nah, itulah kayak nggak tahu kenapa chemistry-nya tuh sama alumni tuh kuat banget sampai sekarang. Bahkan aku sering meet up juga di Jakarta gitu sama teman-teman. Oh gitu. Gitu. Alumninya itu ada yang sampai sekarang itu alumninya udah pada kerja, udah pada berkeluarga juga ya? Betul, meskipun udah pada kerja kan, pada sibuk masing-masing sama karirnya kan. Tapi kalau misalkan kita say hi, say hello gitu, masih welcome gitu, maksudnya masih nyambung ngobrolnya. Ngomong-ngomong udah pada berkeluarga, kalian sendiri udah berkeluarga? Aduh, belum lah. Oh belum, saya masih muda. Tapi ISF tuh punya nggak sih Kak channel-channel untuk yang namanya mencari jodoh gitu? Ya biasa organisasi tuh punya channelnya tersendiri gitu loh. Aduh, ini apa? Ada sih yang ada sejarahnya. Oh ada sejarahnya. Ada anak ISF yang menikah dengan anak ISF juga. Ada juga anak ISF alumni program yang menikah dengan alumni programnya. Tuh ada beberapa case kejadian gitu. Jadi kalau bisa ditanya ada atau enggak, ada. Ada. Dan suntubinya lagi sendiri gitu. Masih saya belum tahu. Oh iya, kita mendoakan aja ya. Oke. Berarti kan tadi ISF sendiri kan punya chapter-chapternya nih. Selain ISF punya chapter yang banyak, tentunya ISF juga punya alumni-alumni dari program-program yang udah pernah dijalanin sebelumnya. Itu dari Kalgi sendiri nih, tahu nggak sih ada berapa jumlah totalnya atau kira-kira nih? Kemarin sih kan kita sebenarnya selalu update ya untuk data alumni di website kayak gitu kan. Ada sekitar 5.000 something. 5.000. Iya. Karena kan kita dari tahun 2009 ya. 2009 sampai 2020 ada sekitar 5.000. Ada 5.000-an ya? Iya, 5.000-an itu tuh tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dan ada juga dari Asia. Oh, dari Asia. Iya. Kan itu berarti program apa tuh Kak yang pernah dijalanin yang Asia? Dulu kita ada program ASEAN Japan Youth Forum. Jadi kita kerjasama sama sekretariat sama Kemenlu juga. Itu kita adain itu ASEAN Japan Youth Forum di Bengkulu. Tuh, salah satu program skala internasional dari ISF. Itu kegiatannya ngapain waktu itu? Kegiatannya kebetulan kan dulu lagi rame tentang ASEAN Community ya. Jadi kita bahas bikin draft ASEAN Community, seperti misalkan community ekonomi, politik, budaya juga gitu. Jadi kita bikin draft itu yang nantinya draft itu tuh disampaikan langsung ditawarkan lah ke Kemenlu gitu. Waktu itu kebetulan ada dari pihak Kemenlu-nya juga dan aset sekretariat. Oke.
Terus untuk kan selain ada alumni programnya, tentu ada pengurusnya. Untuk jadi pengurus ini sendiri itu harus dari orang-orang yang dulunya pernah ikut program, atau bisa dari anak-anak muda lain nih yang mungkin dia baru tahu YCF itu sekarang gitu, dan baru sekarang wah ternyata gue punya wadah nih untuk mengeluarkan inspirasi gue di mana, kreativitas gue di mana. Itu ada kemungkinan untuk orang luar masuk, atau mereka cuman berfokus pada alumni-alumni yang udah pernah ikut gitu, gimana? Kalau buat jadi pengurusnya enggak sih, enggak harus alumni gitu ya. Kita juga open untuk teman-teman yang punya punya komitmen dalam kontribusi, artinya dan juga punya semangat kolaborasi tentunya, karena YCF ini kita sangat yakin sih gitu kan, kalau misalkan kita tuh nggak bisa bergerak sendiri gitu, kita harus sama-sama. Makanya kayak Resi ya lah contohnya ya. Resi juga mungkin kan bukan alumni kan. Iya, bukan. Jadi ya itulah kita terbuka lah, siapapun anak muda yang dia punya kemauan, punya komitmen dan punya semangat kolaborasi, monggo gitu kayak kita jalan sama-sama, kita berkarya sama-sama gitu kan. Cuman memang ada ada kriterianya sih, karena kita kan organisasi kepemudaan gitu ya. Jadi tentu orang pengurusnya juga kita diusahakan anak yang muda-muda gitu. Kayak masa iya kita organisasi kepemudaan tapi yang ngurusnya udah nggak muda kan gimana gitu kan. Nah, gitu. Muda tapi udah berkeluarga nggak apa-apa berarti? Nggak apa-apa. Yang penting jiwanya masih muda. Berarti yang penting jiwanya masih muda, masih punya ide-ide yang lebih muda juga gitu ya. Yang kekinian lah gitu kan, ide-idenya tuh. Anak muda tuh kan inovasinya tinggi banget kan. Nah itulah gitu. Seneng banget lah gitu kayak gitu. Kalau ide-ide kekinian nih, berarti kan sekarang kita dengan topik-topik, dengan isu-isu yang kekinian juga yang ada di pemerintah sekarang, itu YCF ada nggak salah satunya ikut kontribusi juga? Bisa ada, kalian sendiri ada tahu nggak contohnya apa? Iya, YCF sebenarnya banyak ya campaign-campaign yang saya rasa kita kemas pakai konsep anak muda gitu. Contohnya kalau misalkan kalau pemerintah punya kayak sosialisasi tentang Pancasila, nilai-nilai pilar kayak gitu, kita kemas dengan konsep anak muda kayak Merah Putih Gaya Gue gitu. MPGG namanya. Itu salah satu campaign dari kita ya. Campaign kita tentang nasionalisme dan juga Pancasila gitu. Kayak gitu, itu sebagai salah satu kontribusi kita juga dan karya kita juga biar bisa lebih nangkep ke anak-anak muda gitu, biar anak-anak muda itu lebih enjoy gitu untuk menerima pesan-pesan tentang Pancasila, tentang nasionalisme kayak gitu. Akhirnya gue enjoy ini, kalau udah enjoy kan enak gitu kita nerimanya juga kayak gitu. Berarti namanya Merah Putih Gaya Gue. Merah Putih Gaya Gue itu kampanyenya dalam ada dibungkusnya dalam bentuk kayak gimana? MPGG ini sebetulnya campaign campaignnya itu salah satu hasil dari FGD, salah satu alumni juga. Jadi waktu itu salah satu dari alumni program. Kan kita ada setiap program itu ada FGD. Ada FGD gitu. Nah, MPGG ini muncul dari salah satu kelompok gitu kan. Kelompok FGD itu dikemasnya seperti apa? Dikemasnya kita gerakan-gerakan yang soft gitu lah, bukan gerakan-gerakan yang hard kayak gitu kan. Sehingga contohnya seperti kemarin tuh terakhir ya, kayak kaos-kaos pengkampanyekan kalau misalkan Merah Putih Gaya Gue. Kalau kita tuh memang Indonesia gitu, kita tuh merah putih gitu, kita tuh Pancasila, kita tuh Indonesia, nasionalisme lah gimana sih biar yang lain tuh tahu bahwa Indonesia itu sebagai identitas kayak gitu. Merah putih itu sebagai identitas kita gitu sama. Oke, paham. Terus selain Merah Putih Gaya Gue, untuk Youngstar yang ada di luar sana, ya Indonesian Student Youth Forum sendiri punya websitenya sendiri kan ya? Iya, punya. Iya, websitenya apa Kak? www.isf.or.id. Oke, sebenarnya kemarin aku sempat baca-baca tuh di websitenya, terus ada juga nama kampanyenya kayak
koin pelajar Koin, ya. 1 juta koin pelajar. Oh, 1 juta koin pelajar. Nah, untuk 1 juta koin pelajar ini sendiri itu sampai detik ini udah terkumpul 1 juta atau udah sampai sejauh mana nih? Belum Untuk nih, makanya sebetulnya banyak juga ya yang nanyain kemarin, salah satunya alumni For 11. Oke. Jadi kenapa kan kalau misalkan koin pelajar ini masih dikumpulkan gitu kan, belum direalisasikan kayak gitu kan. Jadi kan 1 juta koin pelajar nih sejarahnya tuh. Ini juga salah satu hasil dari FGD nih, dari alumni juga. Jadi memang koin pelajar itu 1 juta koin pelajar, kita tuh satu koinnya itu dihitung 1.000. Satu koin 1.000 itu koinnya itu maksudnya koin 500 atau koin 1.000. Oh, koin 1.000 ya. Oh, okay. Nah, jadi kalau dikali 1 juta pun 1 miliar kan. Nah, ini tuh untuk kita dedikasikan untuk pendidikan. Jadi kita pengen membangun sarana dan prasarana pendidikan di daerah-daerah terluar di Indonesia kayak gitu kan. Nah, kenapa belum terrealisasi ini? Karena kita nunggu pengen benar-benar 1 juta gitu. Dan sekarang masih belum, kita masih proses. Sempat juga ada dari ya individu yang menawarkan untuk 1 juta, tapi kita tidak mau karena konsep 1 juta koin pelajar ini kita pengen jadi pelajar untuk pelajar lagi gitu. Jadi benar-benar kita menunggu prosesnya itu sampai terkumpul agar benar-benar si 1 juta koin pelajar ini nantinya ya benar dari pelajar untuk pelajar lagi. Oh gitu. Berarti kalau seandainya nih ada orang dari luar, anggaplah masyarakat terus tahu ISCF ada campaign ini, mereka nggak bisa ikut bantu untuk mendonasikan juga gitu ya? Sebenarnya bisa aja, biasanya kita itu dikampanyekan oleh chapter dan juga bisa dijadikan persyaratan untuk fund pelajar Indonesia. Jadi ya sebetulnya yang ngekolek kan anak-anak muda tuh. Tapi kan sumbernya itu bukan dari mereka aja, tapi mereka menggalang kayak gitu kan. Istilah kita menggalang dana, menggalang koin yang nantinya bakal dijadikan untuk sarana prasarana pendidikan. Kayak gitu aja. Jadi kalau misalkan siapapun nanti mau ikut menggalang ini Oke. Terus kan tadi ini banyaknya kita dengar tentang ISCF kontribusi dalam nasionalisme, dalam pendidikan. Tapi aku belum dengar nih untuk di bidang kesehatan itu ada nggak sih? Ada di bidang kesehatan, jadi memang kayak kesehatan, kemudian lingkungan, entrepreneurship itu selalu masuk ke dalam bidang yang kita tuju gitu. Jadi ketika kesehatan itu selalu kita ambil isunya, kita bawa isu kesehatan itu selalu kita ambil menjadi salah satu tema dan fokus diskusi di program-program ISCF gitu. Jadi memang kita juga aware terhadap isu kesehatan, karena apalagi mungkin sekarang ya 2020 ada COVID-19 ya. Iya. Corona kayak gitu kan. Nah, itu juga kemarin kita coba respon ISCF untuk masyarakat itu kita coba sosialisasikan lewat sosmed tentang bagaimana cara mencegah kayak gitu, cara mencegah COVID itu. Berarti kayak ngasih edukasi juga ya. Betul. Edukasi. Tapi kalau dari sisi program yang dilakukan itu udah ada belum program yang dulu kita fokusnya ke kesehatan aja gitu? Dulu kita ada gerakan mencuci tangan. Itu udah lama sih. Saya lupa tahunnya berapa, tapi udah lama itu program mencuci tangan bareng-bareng. Itu juga salah satu program untuk isu kesehatan kayak gitu kan. Terus juga di chapter dulu juga saya di chapter Jogja ada bersih sampah, yang artinya itu nanti juga sebetulnya itu lingkungan ya. Cuman dampaknya ada kesehatan juga gitu, karena ya kalau nggak ada sampah nggak bakal banjir dan sebagainya. Kalau ada banjir nanti kan ya bersih gitu kan, dan artinya sehat. Karena itu keterkaitan ya, lingkungan kesehatan. Iya benar-benar sih, benar, lingkungan sama kesehatan. Kayak lingkungannya kotor, banjir, jadinya penyakit gitu ya. Ada potensinya lebih besar gitu untuk tidak sehat kayak gitu kan. Tapi dalam beberapa tahun belakang ini ada nggak program-program baru lagi? Mungkin dalam program
bikin program running gitu, itu masih kesehatan kan jatuhnya atau ya, yang lain? kesehatan olahraga. Iya baru iya. tahun 2018 ya. Oh 2018 atau 19 ya saya 19 ya. Oh 19 bulan 2019 Maret. ya. Ya, 2019. Jadi di Garut kita ada santri milenialan. Jadi ya itulah salah satu kontribusi juga dalam bidang kesehatan dan olahraga. Oh gitu. Tahun ini mau diadain lagi nggak sih, Pak? Tahun ini nanti mungkin kita cover di program yang lainnya, kita lihat ya. Oh gitu, kita nantikan aja ya gitu. Biar surprise gitu kan biar gitu. surprise. Masa kamu mau dikasih tahu di sini kan? Biar surprise, jadi teman-teman nih bisa pantau dari mana nih Kak kira-kira? Nah, nanti teman-teman ini kan kalau misalkan pengen tahu kita programnya ada apa aja, nanti bisa ikutin sosmednya ISCF, kayak misalkan di Line, terus misalkan di Facebook, di LinkedIn juga ada sekarang kita. Itu namanya semua sama, Indonesian Student Youth Forum atau ISCF aja? ISCF INA. ISCF.INA. Iya. ISCF INA gitu ya. Itu kalau di Facebook Indonesian Student Youth Forum. Indonesian Student Youth and Forum gitu. Oke. Terus ini kalau di podcast ini sendiri nanti ke depannya nih ISCF bakalan ngobrolin apa aja sih? Bakalan Kalgi mulu yang ngisi atau nanti kita bakalan membuka peluang nih untuk teman-teman yang mungkin punya ahli di bidangnya. Contohnya mereka punya ahli di bidang lingkungan, terus mereka bisa kita panggil untuk saling sharing, ngobrol-ngobrol, atau gimana nih Kak ke depannya? Ya untuk podcast ini kan nantinya kita bakal ngebahas tentang kepemudaan. Tapi kan kepemudaan itu banyak ya, macam-macam, gak cuma bicara tentang organisasi aja, tapi tentang isu-isu yang lain juga. Bahkan mungkin nanti kita juga bisa undang founder-founder atau CEO dari perusahaan untuk berbagi cerita ke teman-teman gitu ya. Teman-teman gimana sih kayak kiat-kiat jadi CEO, jadi sukses kayak gitu, kayak mereka gitu kan, atau misalkan anak muda kayak influencer, ya gimana sih mereka bisa sukses di usia muda kayak gitu kan. Nah itulah nanti mungkin podcast atau Youth Insight podcast ini bakal mengarah ke situ. Jadi kita cerita saling berbagi. Saling sharing aja. Sharing aja. Ya. Oke, selain podcast nih, ISCF ada lagi nggak bikin entah itu workshop atau bikin talk show gitu yang kalau podcast kan orang-orang bisa nontonnya dari sosial media aja nih, gitu yang mereka bisa mengumpulkan deh semua anak-anak muda itu dalam satu workshop mungkin atau dalam satu talk show gitu yang diadakan oleh ISCF sendiri untuk anak-anak muda. Nah itu gimana nih? Ada, nanti kita kebetulan kan rencananya kita mau ada roadshow kolaborasi dengan salah satu startup sama perusahaan juga sih gitu kan. Jadi ya nantilah roadshow itu nanti ada tema-temanya juga. Jadi misalkan tadi selain podcast ada gitu kan roadshow itu, cuman kayaknya podcast ini juga bakal lebih mudah saya kira. ISCF ini kan bikin podcast itu Youth Insight ini kita laksanakan biar semua anak muda itu bisa mendengarkan, bisa dapat informasinya gitu. Kalau misalkan talk show kayak gitu kan ya cuma di daerah-daerah yang kita temuin aja kan. Nah kalau misalkan Youth Insight sekarang bisa didengerin dari mana aja, kayak gitu sih. Jadi menjangkaunya lebih luas lah. Iya. Berarti untuk teman-teman ditunggu aja nih nextnya, nanti bakalan ada podcast baru lagi atau bakalan ada workshop dan talk show-nya ya. Oke. Terus kemudian untuk dulu kan Kali sempat ada di program yang pernah diadain sama Indonesian Student Youth Forum sendiri nih. Dari program-program itu tentunya Kali sama teman-teman punya yang tadi namanya kan banyak penghasilan social project-nya. Dari tahun yang Kalgi sendiri, masih ingat gak kira-kira waktu itu social project yang ada di tahunnya Kalgi itu apa gitu? Kalau aku kebetulan dulu di bidang lingkungan gitu ya. Lingkungan. Iya, lingkungan. Jadi waktu itu di Garut, aku sama teman-teman alumni yang lainnya ada penanaman pohon sih di kaki gunung itu, Guntur, kaki gunung Guntur. Iya. Terus juga kita ada social action, kita jadi bikin bukan mini for sih, sebetulnya kayak talk show lah, talk show ya,
workshop workshop gitu di Garut juga sama namanya social action dulu tahun 2012 ya. 2012. Oke. Kayak gitu. Jadi ya itu kita bisa bikin kayak gitu ya, kita coba aplikasiin ilmu-ilmu yang kita dapat dari forum pelajar itu. Jadi memang berguna juga sih, kayak ilmu fundraising, terus juga kita dapat jejaring yang paling penting itu relasi ya, relasinya, jaringannya itu oke banget. Oke. Ngomong tentang social project, mungkin orang-orang di luar sana juga pada punya social projectnya mereka, tapi mereka nggak tahu nih gimana nge-manage social project, terus gimana biar benar-benar jalan sesuai dengan goals yang mereka mau. Nah, dari Kak Algi sendiri punya tips-tips kecil untuk yang teman-teman di sana yang denger lah gitu, gimana untuk bikin sebuah social project yang mencapai goalsnya, tips-tipsnya gimana? Nah, kalau misalnya social project itu ini sesuai pengalaman aja ya. Iya, nggak apa-apa sesuai pengalaman. Kalau misalkan social project, aku dulu yang pertama itu cari tim dulu sih. Oke. Ya, jadi misalkan misalkan aku udah punya ide, aku udah pengen punya ide social project tentang misalnya dulu tuh ada Studio for ASEAN. Ya, Studio for ASEAN itu aku udah punya ide, tapi kan nggak mungkin nih kalau aku terus sendirian gitu kan. Terus akhirnya aku cari teman-teman yang pengen ikut bikin social project ini, dan akhirnya dari situ banyak insight baru tuh. Misalkan coba katanya, kalau misalkan kita targetnya kayak gini aja katanya, kalau misalkan sasarannya ini aja. Nah, dari situ tim itu selain untuk mempermudah kita untuk menjalankan, tapi tim itu juga berguna untuk ada insight, ada feedback gitu. Jadi pola pikir yang berbeda-beda itu disatukan jadi satu, akhirnya si jadinya itu satunya ini benar-benar hasil dari pemikiran yang berbeda-beda gitu. Lebih bervariasi, tapi masih dalam satu goals yang sama ya. Goalsnya sama, cuman item-itemnya beda tuh. Jadi campur kan enak banget. Ramuan lah gitu, jadi ramuan jadi social project kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan tipsnya bikin social project itu yang yang sekiranya bakal kita pegang ke handle lah gitu, jangan muluk-muluk dulu mungkin. Apalagi kalau misalkan kondisinya kita masih pelajar kayak gitu kan, karena bukan berarti pelajar nggak bisa yang bikin wow gitu, nggak bisa, bukan berarti kayak gitu, tapi artinya kan keterbatasan waktu, terus kesibukan juga sekolah. Ya mau gimana pun sekolah itu tetap kewajiban gitu kayak gitu, dibandingkan seperti kayak gitu lah ya. Karena itu, nah kita tuh harus tetap gimana pokoknya caranya itu kita tetap harus menjalankan kewajiban itu. Nah, tapi kan bagusnya kita juga harus bisa berkembang buat apa, melakukan hal yang sunnah bisa kayak gitu. Kayak kita berorganisasi, terus misalkan kita bikin social project kayak gitu kan. Nanti kita kan kalau misalkan udah terjun di situ tuh, itu secara nggak langsung soft skill dalam berorganisasi, leadership itu bakal muncul kayak gitu ya. Jadi social project itu ya yang kira-kiranya bakal ke handle dan achievable gitu lah, achievable yang kira-kiranya bakal wah ini kira-kira bisa nih gitu kan, aku sebagai pelajar atau aku sebagai mahasiswa gitu kan yang banyak kesibukan lain bisa dijalanin, jangan yang muluk-muluk pengen langsung pengen bikin yang gede gitu, tapi malah nggak ke handle pas di pertengahan gitu ya. Itu bagus sih gitu kan idenya yang liar dia kan yang bagus-bagus, tapi ya kita juga harus tahu diri kita gitu, keterbatasannya misalkan seperti apa ya. Kayak tadi kalau misalkan pelajar ya misalnya waktu kayak gitu kan gimana kayak gitu biar bisa berjalan yang achievable dulu. Terus kalau misalkan udah berjalan untuk mengembangkannya ya kita harus bisa manage yang pertama timnya dulu sih, biar jadi kadang-kadang ya naik turun lah, namanya juga tim dan namanya juga volunteer ya sebetulnya. Jadi kayak kita pinter-pinter kalau misalkan ada temennya yang lain yang lagi turun ya kita coba ingetin, rangkul lagi. Terus misalkan ada kitanya, kadang-kadang aku juga misalkan aku lagi turun ya udah aku juga diingetin sama teman-teman lagi, dulu kan semangatnya gini lah, ini belum ini. Terus juga kadang kalau dulu aku lebih ke desa binaan sih kan waktu di Jogja. Jadi kadang diingetin itu gitu, anak-anak udah nungguin gitu. Jadi
ya semangat lagi aja gitu. Berarti kayak sebenarnya ya dari kita ikut organisasi terus bikin social project bareng sama teman-teman, berarti di balik itu sebenarnya kita nemuin yang namanya kekeluargaan juga lah ya. Betul. Kan dari si teman-teman dan tim kecil ini nemuin keluargaan juga ya. Jadi nanti chemistry-nya tuh bakal kejalin sendiri kok. Chemistry-nya tuh lama-kelamaan meskipun kita pikirannya berbeda ya, pola pikirnya berbeda, tapi kalau misalkan kita bakal tetap ayo bareng-bareng. Karena apa? Karena kita udah satu goals gitu, tetap satu goalsnya itu ya misalkan susah projectnya itu goalsnya apa tergantung susah projectnya apa gitu kan gitu. Kalau misalkan pendidikan ya pendidikan, kalau dulu Studio for ASEAN aku tuh ya memang pengen mengedukasi ASEAN community itu gitu biar masyarakat yang di pinggiran jauh itu tahu tentang adanya ASEAN community itu yang bakal dihadapin sama mereka. Kayak itu goalsnya dulu tuh, case-nya langsung ke SNK gitu, kayak gitu sih. Jadi kayak ya nanti chemistry-nya bakal dapet dan rasa keluarganya juga dapat, enak lah gitu, asik kok. Gitu. Oke deh, berarti di samping itu kita punya banyak, saya kita nggak cuma disuruh ngasih ide, disuruh kerja, disuruh ngevolunteer lah jatuhnya di satu organisasi, tapi kita juga dapat yang namanya kenyamanan, kekeluargaan gitu ya Kak. Kayak pertemanan ini jadi lebih banyak aja dan lebih erat aja gitu ya. Bahkan kalau misalkan mau mau ini social project juga udah kerja juga bisa sih sebetulnya menurutku. Misalkan racing ada sibuk kerja, itu sebenarnya bukan jadi salah satu alasan untuk berhenti sih, untuk berhenti berkarya gitu kan. Tapi bisa juga, yang penting mah kita ada kemauan untuk. Aduh, ini jadi kayak menampar saya gitu. Soalnya kadang saya tuh mikir gitu. Kalau dari aku sendiri mikir, gila, kan aku juga dulunya anak-anak yang suka ikut organisasi, ikut suatu ya lumayan banyak lah gitu dari zaman-zamannya masih sekolah itu masih udah sering juga ikut-ikut gitu. Cuman habis itu sekarang ketika masuk ke dunia kerja, aku suka mikir yang mungkin gimana sih cara aku nge-handle, aku masih pengen nih ikut di suatu organisasi, masih pengen nih ikut bantu, ikut ngejalanin tuh masih pengen, tapi selalu mikir aduh kan nanti gue kerja ya, gue punya yang namanya tanggung jawab, ini tuh lebih real aja gitu tanggung jawabnya gitu dibandingkan yang ini organisasi dengan ini yang namanya mungkin bisa dibilang masa depan gitu. Jadi suka mikir aduh bisa nggak ya nge-handle gitu, kayak bakalan hilang nggak ya gitu, bakalan tiba-tiba pergi gitu terus nanti dengan alasan yang enggak maaf aku banyak kerjaan gitu, enggak aku meeting ini kayak gitu. Jadi cuman memang manajemen waktunya aja kali ya. Kalau misalkan kan aku juga kerja ya, aku juga kerja kebetulan. Tapi kalau misalkan kita udah terbiasa dari dulu, apa tuh udah seneng gitu ya, udah kecanduan kayak sebenarnya kalau ngerasain kecanduan tuh nggak usah ngerokok, nggak usah. Waduh, udah kayak narkoba aja gitu, ikut masuk di SCF bikin social project. Kalau mau ngerasain rasanya kecanduan itu coba aja masuk organisasi gitu. Oh gitu ya? Iya. Gitu, oke, berarti buat teman-teman jangan nyobain narkoba nih, tapi nyobain yang namanya ikut organisasi. Candu banget. Candu gitu. Itu nanti kecanduan saya juga kecanduan sampai sekarang, jadi kayak nggak bisa berhenti gitu, nggak tahu kenapa. Terus kalau misalkan kayak di SF ini kayak calling gitu. SF tuh calling ya, kalau misalkan calling ya saya siap gitu, kayak gitu. Gak bisa berhenti padahal udah tahu udah semakin tua gitu ya, udah hampir gak masuk kategori anak usia pemuda. Sebenarnya semakin banyak tanggung jawab ya yang harus dipikul gitu. Tapi ya karena mungkin aku udah kecanduan organisasi, terus kemudian juga aku ngerasa nyaman dari dulu sama ISF, dan ISF itu sebagai apa ya, calling gitu ya buat aku ya. Calling ISF calling ya udah aku siap gitu. Ya memang pasti ada konsekuensinya apa ya, waktu kita makan lebih banyak gitu kan. Tapi kan kalau misalkan positif it's okay. Kenapa harus nyesel gitu kan kalau positif mah kan gitu sih. Oke. Aku mau nanya pertanyaan terakhir nih sebelum kita menyudahi perbincangan obrolan seputar ISCF, kehidupannya Kak Algi di ISCF sampai sekarang jadi Executive Director. Aku mau nanya ke Kak Algi untuk harapan Kak Algi ke depannya gitu, untuk di anak-anak muda yang ada di luar, sama harapan untuk ISCF ke depannya juga gimana berjalannya apa? Ya harapan saya sih ISCF ini bisa terus berkontribusi
secara aktif ya, secara aktif dalam pengembangan dan pemberdayaan anak muda di Indonesia khususnya. Iya. Terus juga kita harapannya bisa terus merangkul chapter-chapter yang ada di daerah agar lebih aktif lagi, agar karya-karya kita atau kontribusi kita bisa lebih luas dan merata gitu, dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Gitu aja sih. Gitu. Itu udah termasuk buat anak-anak muda juga tuh. Untuk anak muda, mungkin harapan untuk anak muda ya, pokoknya selama kita masih muda jangan khawatir lah gitu. Jangan khawatir kamu tentang jangan khawatir tentang masa depannya lah gitu ya. Karena selama kita masih muda, kita masih punya kekuatan besar lah di situ. Tinggal gali potensinya aja sih. Jangan pernah berhenti untuk berkarya. Gila, keren banget emang itu quotes terakhir penutup, jangan pernah berhenti untuk berkarya. Oke, untuk yang star yang ada di luar sana, mungkin kita udah lumayan lama nih nemenin ngobrol-ngobrol, cicat bareng sama eksekutif directornya dari Indonesian Student Youth Forum. See you di next episode. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi, bakalan mendatangkan pembicara-pembicara yang nantinya bisa ngasih ilmu-ilmu dan bisa ngasih pemikiran-pemikiran baru untuk anak-anak muda yang ada di luar sana. Oke, akhir kata aku Resi Gusrianti, sampai jumpa.